ada perasaan takut yang menghimpit akan kehidupan kita. It seems like there is fear that is squeezed our life. Benih yang tidak fana, yang luar biasa itu yang Tuhan tanamkan, yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, terhimpit dengan sesuatu yang bernama ketakutan. It sounds like this eternal seed that God has prepared in our, or put in our life is being squeezed Ada because sesuatu of fear. di dalam Alkitab, ada sesuatu cerita, silakan Tika. Gideon, In the Bible, there was a story about Gideon. bukan Bible Gideon, tetapi Gideon yang berada di dalam Bible, cerita This is about- dalam Bible. Gideon in the Bible. Ya. Gideon adalah seorang yang takut pada saat itu karena orang-orang Midian berusaha untuk menghimpit akan orang-orang Israel. At that time, Gideon was experiencing fear because the Midianites was trying to colonize the Israelites. Orang Israel mengalami sesuatu ketakutan termasuk dengan Gideon. So the Israelites, including Gideon, was experiencing fear at that time. Gideon pada saat itu dikatakan di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6 bahwa dia mengirik akan gandumnya di tempat daripada apa yang dikatakan tempat pemerasan daripada anggur. So at that time, Gideon, in Judges 6, Gideon was threshing wheat inside the wine press room. It's supposed to be indoor. Tempat pemerasan anggur itu berada di dalam daripada ruangan. Wine press room supposed to be indoor. Dan semestinya tempat di mana pengirikan daripada gandum harus berada di luar. And the threshing wheat room supposed to be outdoor. Saudara bisa bayangkan, saudara, bagaimana kalau orang mengirim gandum di dalam ruangan, maka dari itu ruangan ini akan penuh dengan debu dan penuh dengan gabah ataupun apa itu bahasa Inggrisnya. Is that buzz? I don't know. Not I sure. forgot. So you know Yeah. what? Can you imagine what happened when we threshed the wheat inside the room? So the room will be full of those weeds, everywhere on the wall. Dan kalau kita boleh perhatikan kenapa Gideon melakukan di dalam ruangan. So let's pay attention. Why did Gideon do it inside the room, inside the wine press room? Karena Gideon takut dan dia hiding. Because there was fear in him, and he was trying Supaya to hide. orang-orang Midian tidak melihat dan menjarah apa yang menjadi miliknya. So he did that because he was hiding from the Midianites, so they won't. Gideon Feel it. penuh dengan ketakutan. Gideon was full of fear. Itulah yang dialami oleh Gideon pada saat itu. Gideon was experiencing fear at that time. Sehingga potensi yang ada di dalam dirinya tidak pernah terjadi. And the potentials that he had will never come up. Bahkan pada saat malaikat Tuhan mengutus akan Gideon karena Tuhan mendengarkan akan suara tangisan daripada Israel. And when the angel of the Lord came to Gideon because God had heard the cry out, Dan Gideon tidak percaya, bahkan meminta dan menguji Allah beberapa kali. Gideon at that time didn't believe. He even asked God several times. Sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan daripada Gideon, bagaimana potensi yang besar Gideon, dimatikan oleh ketakutan. we can see what happened in Gideon. There was a big potential in him, but it was suppressed by the fear. Ketakutan itu mematahkan akan keefektifan kehidupan kita. That fear make us ineffective in life. Dan kita boleh melihat bahwa Tuhan menjadikan Gideon akhirnya menjadi sesuatu warrior yang luar biasa. But at the end, God turned Gideon to be a mighty warrior. Dan mengalahkan akan orang-orang Midian pada saat Gideon mendengar akan suara panggilan daripada Tuhan. And defeated those Midianites when he listened to God's call. Di dalam kehidupan kita Tuhan menanamkan akan benih-benih yang luar biasa di dalam kehidupan kita. In the life of each one of us, God had put this eternal seeds. Jangan izinkan benih-benih yang Tuhan sediakan untuk saudara, benih itu menjadi mati. Do not let those seeds die down. Kalau Tuhan tidak berbicara kepada Gideon, maka dari itu Gideon akan tetap hidup di dalam ketakutan. At that time, if God didn't talk to Gideon,
Gideon might have continued live in fear. Dan saya ingin membawa untuk setiap daripada kita, dengarlah firman Tuhan hari ini. So I want to encourage everyone, listen to the word of God today, Sehingga saudara dan saya tidak hidup di dalam ketakutan. so that we won't live in fear. Karena ketakutan mematahkan atau menghimpit akan potensi kita. Because that fear suppresses those potentials in us. Beberapa metode yang iblis sering kerjakan di dalam kehidupan kita. Here are some of the methods that the devil is trying to do in us. Yaitu iblis sering memakai akan dosa masa lalu saudara. Sehingga saudara malu untuk menyaksikan akan kasih Tuhan. Oftentimes the devil try to use our past sin. Oleh sebab itu firman Tuhan mengajarkan kepada kita, kalau kita ini sudah dimerdekakan oleh Tuhan, jangan ada sesuatu penghukuman lagi ataupun tuduhan lagi. The word of God said that we are free, therefore there's no more condemnation. Ada amin saudara. Is there an amen? Saudara dan saya sering hidup di dalam ketakutan karena kita mengingat selalu akan masa lalu kita. At times we are bound in fear because we look back of our past sins. Setiap daripada kita tentunya tidak mempunyai masa lalu yang baik. I believe each one of us, do not have a good past. Kalau saudara dan saya mempunyai kehidupan masa lalu yang sempurna, kita tidak membutuhkan Tuhan. If we have perfect past life, we won't need God. Kita tidak membutuhkan akan kasih karunia Tuhan. We won't need God's grace. Tetapi karena kita mempunyai masa lalu yang tidak baik, yaitu dosa. But because of our wrong past or bad past, we need God. Tidak peduli dosa besar ataupun dosa kecil. Regardless, it was a small or a big sin, Tetapi kasih karunia itu yang membebaskan kita. but the grace of God has freed us. Ada amin saudara. Adam. Biarlah di dalam kehidupan kita, kita mengerti apa yang iblis selalu ingin usahakan di dalam kehidupan kita. We need to understand how the devil works, or the strategies of the devil. Iblis memakai akan masa lalu kita, The devil used our past, kegagalan-kegagalan yang pernah terjadi, our past failures, sehingga iblis selalu berbicara untuk kita tidak melakukan sesuatu yang baru. and that way the devil is trying to tell us, to just stay in the same place or not doing any new things. Ada seorang yang mempunyai bisnis pernah gagal, There's somebody who had business who had failed in the sehingga past, dia tidak berani untuk bisnis lagi. and that person decided not to move forward or doing another business. Oleh sebab itu, dia hidupnya seperti apa yang dia alami pada saat dia gagal pertama kali. So that person continued to live stagnant as he was before. Iblis menanamkan akan kegagalan kita sehingga kita tidak berubah. So the devil keep reminding us of those failures, and we will never change. Bahkan iblis mengatakan di dalam kehidupan kita bahwa itu adalah takdir kita. And even, the devil sometimes said, that's your destiny. Iblis sometimes mengatakan kepada kita bahwa kita ditakdirkan secara demikian. And the devil voices reminded us, you've been destined to live like that. Tetapi biarlah di dalam kehidupan kita, kita boleh melihat akan rencana daripada Tuhan, masa depan yang penuh dengan harapan. But in life, we have to know the plans of God, a good plans. Masa depan yang penuh dengan sukacita. The plans, the future that's filled of joy. Masa depan yang bukan ditentukan oleh masa lalu. The future that is never decided by Tetapi our masa depan yang past. ditentukan oleh tangan Tuhan. But the futures that is destined by Yang God, menuntun akan kehidupan saudara that dan saya. guides our life. Dia yang penuh dengan kasih akan menuntun akan jalan-jalan hidup kita. The loving God will guide our path, Bukan kegagalan rumah tangga kita masa lalu. and not decided by our failures, Bukan kegagalan sekolah kita masa lalu. and not our school failures, Bukan kegagalan daripada mungkin pekerjaan kita masa lalu. nor our work failures, Tetapi biarlah masa depan kita dipegang oleh Tuhan sendiri. but our hope, our futures is in God's hands. Bagaimana kita menanggulangi akan ketakutan? So how do we overcome fears? Di mana di dalam Timotius yang kita baca tadi, ada beberapa hal yang kita boleh perhatikan. In Timothy, 2 Timothy 6, the passage that we read earlier,
Di dalam ayat yang ke-7, firman Tuhan mengatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh, apa saudara katakan? Roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan akan kekuatan. For God has not given us the spirit of fear, but of power. Kita lihat bahwa Tuhan memberikan akan roh kekuatan di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak takut lagi. God give us that spirit of power so we will never experience that fear. Ada sesuatu kekuatan yang Tuhan berikan. There is godly power in us. Setiap saudara dan saya yang ada di dalam Tuhan, firman Tuhan di dalam kitab Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13 mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Those of us who are in Christ, we have to notice that in Philippians 4:13 says, I can do all things to Christ. Ada sesuatu kekuatan di dalam kehidupan saudara dan saya. And this is the power that is in us. Sehingga kita tidak perlu ada sesuatu ketakutan lagi. So we don't have to live in fear. Sesuatu ketakutan yang menghimpit kita Because those fears suppresses our life. akan dikalahkan pada saat saudara mengerti bahwa roh daripada Allah, roh kekuatan itu membangkitkan akan semangat kita. But when we understand the spirit of God in us, it will overpower or overcome this spirit of Jangan fear. izinkan bahwa iblis menekan hidup kita dengan ketakutan. Again, do not let the devil suppress our life with fear. Di dalam kitab Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-13 berkata, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Now the God of hope fill you with all joy and peace in believing that you may abound in hope through the power of the Holy Ghost. Ada sesuatu kelimpahan di dalam kekuatan daripada roh. We should have abundance in the power of the Holy Spirit. Maka dari itu jangan limit kita karena kita takut. Because that's why do not limit ourselves because of that fear. Gideon yang tadi saya ceritakan adalah Gideon yang limit hidupnya berada di dalam ruangan. You know, Gideon in the Bible, he limited himself by staying indoor doing the wheat, the threshing wheat. Tetapi Gideon yang mana mengerti akan kehendak Tuhan, dia akan pergi keluar. But if Gideon understood the will of God, he will decided to go out to the outdoor Dengan kekuatan daripada Roh Kudus. with the mighty power of the Holy Spirit. Ada amin, saudara. And amen. Tetapi Gideon yang sebelumnya adalah Gideon yang takut. But Gideon used to be timid or fearful. Tetapi roh yang membawa kekuatan membawa Gideon pergi. But the power of the Holy Spirit took Gideon away out of that circumstances. Dan membawa kemenangan And, bagi orang Israel. and he brought victory to the Israelites. Bukan dengan kekuatan dia. It is not of his might. Sebelumnya dia membawa ribu-ribu orang berada di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan katakan too many. And he brought, thousands of people before God, but God said it was too many. Dan pada saat Tuhan melihat masih terlalu banyak, Tuhan katakan bawa mereka ke sungai untuk minum. And then when God saw that there were still many people that Gideon brought before him, and he said, no, it was still many people, so took them to the river. Setiap orang yang minum seperti anjing dikatakan. So God told Gideon, look, if they drink like a dog, Biar mereka pulang. let them go back home. Tetapi 300 orang yang meminum dengan tangannya. But there were 300 people who drank with their hands. Mereka akan bersama-sama dengan Gideon mengalahkan orang-orang Midian. They would